kita mulai dari ilmu, bahwa ilmu itu rahmat dari Allah, yang dia itu kalau kita miliki dia akan menjadi penyeimbang dalam hidup ini, sehingga kita menjadi hidup itu damai dengan adanya ilmu, ya. Nah, lalu kalau perempuan itu sendiri siapa? Nah, perempuan itu kan makhluk Allah yang tidak pernah dibeda-bedakan dengan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV, kembali lagi dalam program podcast MUI TV. Bersama saya Fafa. Di episode kali ini kita akan membahas yaitu mitos atau fakta perempuan nggak wajib menuntut ilmu tinggi. Bersama Ustazah Nur Fadliyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu aktivitas kesibukannya apa nih Ustazah? Ya, sekarang itu banyaknya ngajar ibu-ibu. Ngajar ya? Terus ada juga sih ngurusin haji. Oh, ngurusin haji. Di kelompok Masih bimbingan haji. masih menjadi anggota LBH ya? KB, Komisi oh, LDK ya? Komisi Fatwa. Fatwa Oh, di masih. MUI ya. Oh, masih di MUI Kota Komisi Bekasi ya, MUI Ustazah. Kota Bekasi. Komisi Oke. Fatwa MUI. Nah, jadi Ustazah, tema kali ini tuh cukup relate banget sama aku. Karena aku ini kan semester 8, Iya, iya. kuliah S1 kan, jurusan ilmu komunikasi. Nah, jadi tuh masih banyak seliweran bahasa tuh kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kalau Iya, ujung-ujungnya di dapur. iya, iya. Terus ada juga kayak perempuan kalau pinter-pinter nanti susah dapet jodoh loh gitu. Nah, Iya, iya. menurut Ustazah sendiri nih gimana nih tentang fenomena ini? Iya, baik. Pertanyaannya pertanyaan anak muda ya, Iya, belum benar. masa Kita Gen kini. Z aja. Iya. Tapi tetap saja kita mulai bicaranya itu mulai dari ilmu ya. Karena Ilmu. kaitannya perempuan dengan ilmu. Perempuan nggak usah belajar tinggi gitu ya. Kalau Iya, belajar kan cari ilmu ya. iya Iya. benar. Nah, jadi kita mulai dari ilmu, bahwa ilmu itu rahmat dari Allah, yang dia itu kalau kita miliki dia akan menjadi penyeimbang dalam hidup ini, sehingga kita menjadi hidup itu damai dengan adanya ilmu, ya. Nah, lalu kalau perempuan itu sendiri siapa? Nah, perempuan itu kan makhluk Allah yang tidak pernah dibeda-bedakan dengan laki-laki. Jadi di Al-Quran itu kalau untuk perbuatan baik, laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi semuanya punya kesempatan untuk berbuat baik. Juga termasuk dengan ilmu, ya. Jadi perempuan harus tetap mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia dan ilmu akhirat, Iya gitu ya. benar. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Akhirat. Karena akan berbeda perempuan yang tidak punya ilmu dengan perempuan yang berilmu ketika misalnya nanti dia menghadapi persoalan. Apakah mungkin kalau dia udah jadi istri dalam menghadapi anaknya, ya itu akan berbeda tuh, ya. Betul. Bisa jadi ketika ada anak perempuan yang mulai balik, seorang istri yang ngerti biologi, dia akan ngerti, oh ini anak saya sudah tumbuh remaja ya, akan dia berikan nasihat, Pendidikan. iya nasihat, oh kamu tuh udah gede, kamu harus begini begini dan sebagainya, karena memang itu pertumbuhan yang normal, datangnya dari Allah, jangan kaget. Iya Tapi benar. untuk yang tidak berpendidikan mungkin hanya ngatain, wah dasar udah gede, gitu, dan seterusnya ya, Iya, dikatain. menyalahkan ya. Menyalahkan, makanya yang bersih kalau hidup. Itu kan bahasa, jadi bahasa sinis ya. Iya Tapi benar. kalau ibu yang berpendidikan insya Allah tidak sinis gitu. Iya. Tapi itu sesuatu yang normal, kamu sudah besar, nah mulai hari ini kamu punya kewajiban tuh di bidang agama kayak gitu. Iya benar. Kalau begitu, lalu kenapa ya Ustazah stigmanya tuh kalau perempuan yang berilmu tinggi tuh ngapain aja gitu nggak usah itu kenapa awet banget sampai sekarang 2026 ini ya Itu Ustazah? ya. Jadi masih ada orang yang berpikir, ngapain sih berilmu tinggi gitu ya, Iya, nanti juga akhirnya ke dapur juga gitu ya. iya, Iya. Nah, kalau menurut Islam ya, perspektif Islam itu
Nah, ke dapur itu memang kebutuhan. Jadi Betul. ketika kita butuh makan, maka kita butuh ke dapur, Iya, gitu ya. betul, betul. Ketika ke dapurnya ada yang bantuin, nggak usah ke dapur lagi, kan bisa begitu ya. Iya, betul. Heeh. Nah, tapi untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, itu mesti dengan memiliki ilmu. Betul. Sampai-sampai Nabi itu bilang, "Thalabul ilmi fardhatun," kan gitu ya. Betul. Untuk ilmu itu wajib ala kulli muslim, bagi semua orang muslim. Ketika Nabi bilang muslim, di dalamnya ada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, berarti jadi tidak dibeda-bedakan. Iya, Ya betul. seperti itu. Sehingga kalau dikatakan ini hoax apa enggak sih? Dalam Islam itu tidak, kalau dalam Iya. Islam. Jadi justru Allah itu memberi motivasi. Apa sih motivasinya? Sampai-sampai Allah di Al-Quran itu menyebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu yang beriman itu beberapa derajat. Nah, orang yang berilmu itu uh, berilmu dan juga beriman itu buat orang Islam, laki-laki dan perempuan. Iya, Jadi betul. tidak dipisahkan oleh Allah. Ayo, yang perempuan rajin akan mendapat balasannya. Yang laki-laki rajin juga akan mendapat balasannya. Ya nanti mungkin di apa tuh ya di keadaan masyarakat ada masalah gitu ya, kayak gitu ya. Oh gitu. Selanjutnya Ustazah nih, Iya, eh, lalu apakah ini itu murni budaya atau ada miskonsepsi agama Ustazah iya, sebetulnya? iya. Eh, Sebenarnya kalau kita kembali ke Islam ya, Islam itu benar-benar memberikan prinsip dasar, ya, prinsip dasar tentang menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Udah titik ya, sampai situ wajib. Nah, kemudian ada pandangan yang negatif, akhirnya itu ada pengaruh dari budaya, ya, ada pengaruh dari budaya. Kemudian kita pernah dengar di Pulau Jawa ya, di Iya. Jawa dulu, alah udah perempuan mah swargo nunut neroko katut gitu Oh, ya. apa tuh artinya Iya, Ustazah? katanya kalau suami masuk surga nanti akan ke bawah. Terusnya kalau suami Hmm. masuk neraka juga akan ikut Oh gitu. gitu. Jadi tergantung Jadi suaminya. tergantung suami, udah perempuan mah yang penting udah bisa di rumah aja. Oh Nah, gitu. itu kan pemikiran yang Budaya. sangat apa ya, sangat sederhana Oh sekali. iya benar. Sehingga udah yang penting mah dinikahin, terusnya bareng nemenin suami sampai punya anak, udah ya sampai seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau menurut Islam tidak seperti itu. Jadi perempuan itu dipersilakan untuk menuntut ilmu yang tinggi. Walaupun ilmu yang tinggi itu tidak harus ke pendidikan formal tinggi. Ya, Betul. pendidikan formal tinggi maksudnya Iya. harus S1, harus S2, harus S3, Iya. ya, tidak seperti itu. Yang penting perempuan itu harus berpendidikan gitu. Baik, Ya, baik. bisa jadi berpendidikannya tidak formal, bisa jadi. Ya bisa jadi. Karena apa? Karena perempuan kalau dalam Islam itu disebutnya ibu, Iya ya, betul. ibu. Ibu itu al-madrasah disebutnya ya. Iya, Ibu itu sekolah ya. ya sekolahan Iya. yang nantinya akan mendidik anak-anaknya. Iya Kalau benar. dia nggak punya ilmu, mau mendidik apa? Iya Gitu benar. ya, mau mendidik apa? Jadi kalau dia berilmu, dia akan bisa tuh tanpa ragu-ragu untuk memberikan pengaruh kepada anaknya. Pengaruh apa? Pengaruh baik. Ya, pengaruh baik. Pengaruh baik dalam apapun. Pengaruh baik dalam berbicara, pengaruh baik dalam memotivasi sekolah, pengaruh baik dalam bergaul, ya, dan pengaruh baik dalam mengambil keputusan mungkin, Oh ya, gitu. sehingga akan sedih seorang ibu itu ya kalau dia tidak mampu mempengaruhi anaknya. Iya benar. Anaknya nggak memandang dia eh, sebagai orang berwibawa, sehingga ketika ibunya ngomong, alah ibu tahu apa, Dilawan ya. gitu ya, alah ibu tahu apa katanya. Nah, kan. Nah itu kan karena ibunya
kurang mampu menanamkan pengaruh pada anaknya. Iya betul. Sehingga ada banyak sekarang anak-anak yang begitu brutal ya di luar Iya ya. betul. Saya yakin kalau di rumah dia terdidik baik, komunikasinya bagus dengan ibunya, dia akan teredam tuh, Benar. teredam kebrutalannya itu. Apalagi kalau ibunya bilang, kamu ingat ibu ya, ingat Iya. mama ya, mama sayang sama kamu. Mm-mm. Ketika dia mau ambil keputusan brutal, mama mesen ini. Ya, bisa Iya benar seperti benar itu ya. benar. Itu untuk ibu yang bisa, ibu yang berpendidikan. Iya. Ya. Lalu bagaimana nih Ustazah menjawab dilema perempuan yang ingin S2 atau S3 tapi sering ditakut-takuti soal usia menikah atau Iya, sulitnya dapat jodoh. Karena iya, mungkin kan biasanya kalau betul, lulus betul, S2 atau S3 tuh usia udah 30 betul. lewat. Nah, mungkin kan Iya, itu agak sulit untuk mencari jodoh. betul, Nah, betul. menurut Ustazah sendiri gimana kira-kira? Ya, kalau saya pertama ya di dalam hati seorang perempuan itu harus yakin dulu bahwa saya pasti akan memiliki, akan mendapatkan jodoh yang baik. Gitu dulu, Iya betul. ya. Nah, saya insya Allah akan mendapatkan jodoh yang baik. Karena itu jadi janji Allah ya. Iya, yang penting Ya, yakin ya. jadi janji Allah untuk orang yang baik laki-laki, orang yang baik laki-laki nanti akan mendapatkan yang baik perempuan, ya. Lalu orang yang patuh gitu, qonitin, lil qonitat gitu. Orang yang menjaga diri juga akan mendapatkan jodoh yang sama itu. Pertama yakin dulu Hmm, itu, iya, yakin dulu. Baru yang berikutnya yaitu memang kepada ikhtiar, ya. ikhtiar ya. Ikhtiar. Ikhtiar itu bukan berarti kita pasang Buka pasang ini ya, apa tuh, pasang foto-foto. iklan gitu ya. Pak. Tapi ikhtiarnya antara lain dalam pergaulan itu tentunya kita membuka Iya hati benar. gitu ya untuk menerima ketika ada seseorang yang ingin mencari pasangan hidup. Kalau Iya. kira-kira kita apa ya, tidak terlalu terlalu apa ya, terlalu jauh lah gitu ya menurut pemikiran kita, ininya apa sih, pandangan kita gitu Iya. ya, itu mestinya buka hati. Iya benar. Ya kadang-kadang yang bikin kita jadi jauh itu kita suka menutup hati. Iya benar. Orangnya nggak mancung. Iya, atau misalnya dia cuma Iya, lulusan mana doang iya. gitu, jadi Nggak cocok merendahkan ya. gitu ya. Nggak cocok gitu. Bilang, nggak cocok nggak cocok. Seleranya jadi Akhirnya, tinggi iya. ya. Jadi itu. Terusnya ada lagi salah satu. Kadang kita bikin kriteria yang terlalu ketat buat kita sendiri. Saya baru mau menikah kalau saya lulus S2 Iya gitu. benar. Ternyata S2-nya gagal. Waduh. Gagal gitu ya. Kan Iya. bisa jadi suatu saat gagal. Iya. Ternyata ditakdirkan nggak lulus S2 ya udah nggak dapet nih karena kita sendiri yang udah memberi Iya. ini ya, memberi aturan Aturan sendiri. sendiri, mungkin tertulis itu oleh Oh oleh iya. malaikat Karena ya, keinginan dia sendiri ya. keinginannya kalau lulus S2 baru nikah. Ternyata S2-nya gagal, nikahnya jadi Iya jadi gagal. gagal juga Iya. ya belum nikah. Tapi terbuka hati, terus kriterianya ya sesuai kriteria agama. Ya, yang soleh, soleh dalam arti kita yang paling nomor satu akhlaknya baik, tentunya syariahnya dijalankan. Itu dulu, ya. Iya. Jangan kelihatan sih pokoknya baik, gitu, perhatian, tapi nggak sholat. Untuk orang Islam itu baru tuh nggak masuk kriteria, Iya gitu ya. betul. Kalau itu dimasukkan dianggap dianggap sepele, itu menjadi bom juga buat kita Iya. pas kita nanti berumah tangga, sulit untuk merubahnya. Iya. Tapi ini di luar dari ini ya Ustazah. Sebenarnya yang paling utama dalam mencari calon gitu dari pendidikannya atau agamanya dulu sih Ustazah? Nabi itu pernah itu ya memberikan hadis ya. Apa tuh? Jadi hadisnya itu bahwa perempuan itu dinikahi dengan 4 hal katanya. Apa aja tuh Ustazah? Ya, nomor satu pasti pilihannya di jamaliha karena Cantik. cantiknya. Kalau perempuan milih laki-laki berarti karena gantengnya ya. Iya. Iya. Terusnya yang kedua karena keturunannya gitu ya. Iya. Keturunan apa nih ya?
keturunan Harap. pejabat misalnya Oh, gitu, pejabat. Oh, iya. orang priai, keturunan orang kaya gitu, Oh, gitu. keturunannya ya. Kemudian ya yang berikutnya, pokoknya untuk apa cantiknya, Cantik. hartanya, ya, kemudian keturunannya, yang keempat agamanya kata Nabi. Agama. Pasti dipilih kan agamanya. Lalu Nabi bilang, eh, fazfar lidzatiddin, pilihlah yang agamanya bagus, gitu. Taribat yadaka, nanti kamu akan terjaga baik, gitu. Gitu. Jadi nomor satu kalau Nabi itu ngajarkannya, lihat agamanya dulu gitu, akhlaknya bagus, udah pegang dulu, oh itu akhlaknya bagus. Iya. Baru berikutnya penghasilannya masih pas-pasan. Insya Allah kalau kerja keras nanti saya bisa mendapatkan gitu ya, Iya, betul. mendapatkan harta. Lalu Iya. kok agak kurang ganteng, ganteng dan tidak ganteng, insya Allah kalau diterima dengan hati yang lapang gitu ya, itu akan tidak menjadi suatu yang sangat Sebenarnya masih bisa Ustazah kalau kurang ganteng, yang penting penampilannya. penampilannya. Kita benerin. Benerin, iya, orang Kita perempuan tuh ajak benerin aja. belanja. Kalau orang laki kasih inilah beli beli kosmetik kan. Iya. Iya, baru yang terakhir tuh fazfar lizatiddin, pilihlah karena agamanya. Nanti kalau udah agamanya bagus, semua ngikutin tuh. Oh, iya Ya, benar. kalau agamanya udah bagus, oh saya harus sabar, saya harus kerjasama, jalan. Oh saya harus sabar melihat sesuatu kekurangan orang, karena manusia itu nggak ada yang sempurna, kan gitu. Oh saya juga harus berempati ketika dia itu katanya kok sedang sedih. Itu kok udah lizatiddin kepada agama itu udah ada banyak apa ya sifat-sifat baik di sana yang ada dalam kepribadiannya. Kalau sudah begitu, insya Allah tuh eh, keluarga yang damai itu bisa diraih gitu. Tapi kalau agamanya aja udah jauh, mungkin nanti kriterianya kriteria harta aja. Harta ya. Iya, lo segitu aja gitu Iya ya. benar. Dulu katanya mau nyenangin, sekarang mana buktinya kan gitu. Iya, Iya benar. nyenangin itu ininya harta jadinya. Harta Dulu katanya mau jadinya. nyenangin, sekarang apa? Iya. Gitu ya. Jadi Sedangkan yang hidup kan gak selalu di atas ya Ustazah. betul. Tapi kalau yang dipegang agamanya itu ketika dia ada di bawah, Iya. apa yang saya atur nih Iya agar benar. hidup itu harus tetap berjalan. Asik. Gitu. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Hidup harus tetap berjalan. Itu ada. Iya, Iya. bagaimana caranya agar hidup tetap berjalan? Sampai punya anak, gimana caranya biar anak tetap minum susu, gitu Iya ya. betul. Lalu, insya Allah itu dengan penuh keikhlasan, si istri bisa mengatur, ya. Dan suami pun dalam keadaan terpuruk, dia tidak akan sembarangan mulutnya merendahkan istrinya. Kamu sih kerjanya cuma di rumah aja misalnya gitu, Iya. gak bantu-bantu aku loh. Kok jadi begitu? Nah, itu salah ya sikap Salah ya. suami seperti itu. Karena intinya sih suami memang penanggung jawab, ya Iya. penanggung jawab termasuk penanggung jawab eh, nafkah semuanya. Kalau ada istri yang terus dia ikut serta mencari nafkah untuk keseimbangan lagi ya, Iya. keseimbangan hidup, itu buat istri itu nilai sedekah buat dia. Iya, jadi tambah banyak dia ngasih ke keluarga, tambah banyak sedekahnya, Iya. gitu. Tambah banyak pahalanya, gitu aja. Iya Asal betul. jangan dibangkit-bangkit, Iya. diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit Kalau ya. diungkit-ungkit, akhirnya yang adalah menyakiti. Dan juga pahalanya jadi hilang ya Ustazah. Hilang. Iya. Di Al-Quran itu kita mau sedekah ke siapa aja dilarang untuk mengungkit-ungkit. Iya betul. Ya, jadi Allah tuh bilangnya wala tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan nyebut-nyebut dan menyakiti, kan gitu ya. Iya. Sekarang kan ada istri yang udah jabatannya tinggi, gajinya juga oke gitu ya, 3 kali lipat pendapatannya dari suami. Coba kalau bukan aku nggak bakalan nih punya rumah kayak gini misalnya kayak gitu. Itu udah sedekah tapi menyebut-nyebut dan menyinggung, menyakiti. Perasaan ya. Iya, coba tuh anak, kalau nggak aku nggak bakalan ada yang lulus Waduh. misalnya, gitu ya. Sakit Dan hati ya pasti ya. lain-lain dan lain-lain. Nah, padahal Allah memang sedang menguji kita bahwa kamu itu rezekinya segini, Iya, gitu. sudah diatur Yang ya. penting
suami tetap bersemangat untuk bisa mencari nafkah ya, tetap Iya, bersemangat. betul. Dan jangan sekali-kali kita juga merendahkan gitu ya. Dan Betul. begitu pula suami ya, dia harus memaklumi kalau misalnya memiliki istri yang pendidikannya tinggi lalu karirnya juga jadi tinggi ya. Jadi itu bentuknya harus ada komunikasi yang bagus. Iya, Intinya betul. gitu aja. Lalu Ustazah, jadi baru-baru ini aku lihat di sosial media kalau ada pasangan muda, jadi perempuannya ini kelahiran 2010, Iya, nah laki-lakinya ini kelahiran 2000. Nah mereka itu menikah, jadi usia wanita ini tuh pada saat usia 14 tahun, iya. lalu hamil usia 15 tahun. Mm-mm. Nah jadi mereka ini, pasangan ini tuh suka kayak apa namanya, promosiin nikah muda segala Oh, macam di TikTok gitu. Nah, sedangkan berarti kan kalau umurnya masih 15 tahun berarti iya, kelas 2 SMP atau iya, 3 SMP lah ya. Nah, iya dia putus betul. sekolah. Mm-mm. Nah, menurut Ustazah gimana nih Iya. terkait ini? Sebenarnya sih kalau kembali ke belakang gitu ya, Iya. perempuan itu sudah dibilang dewasa kalau sudah haid. Oh gitu. Gitu ya, ke Iya. belakang gitu Kalau ya, ke belakang yang ya. bebas aja lah ya gitu. Iya. Dan laki-laki pun sudah dibilang dewasa kalau dia itu memang sudah balik Iya. gitu. Dia itu udah boleh dinikahkan gitu, bilang Gitu. seperti itu. Cuma terus kan kita berada di sebuah negara Mm-mm. negara yang ingin bangsanya itu berkualitas gitu ya. Iya. Berkualitas itu diperhitungkan, kesehatan ibu itu akan seperti ini ketika Hmm, umur 15 tahun itu misalnya kesehatannya masih lemah. iya, kedokteran juga udah ada penelitiannya Iya, gitu ya. seperti itu ya. Tapi kalau asalnya memang nggak ada masalah sih. Oh Ya, gitu. nikah nikah umur segitu itu udah dianggap dewasa kalau secara Hmm, umum gitu ya. iya. Tapi pemerintah punya kriteria nikah sehat itu umurnya minimal Oh gitu. 17 ya sekarang ya. 19 kayaknya. 19 ya. Ya, 19 ya. Kayaknya sekitar Pokoknya segitulah. ya minimal ya pokoknya 17 tahun itu laki-laki minimalnya 18 misalnya atau Heeh. 20 tahun Iya. itu sudah untuk kepentingan pemerintah ya Oh gitu. ingin kalau bangsanya itu sehat dan bagus. Gitu. Tapi kalau asalnya enggak ya. Asalnya Karena dulu enggak ya. kita zaman dulu ibu-ibu itu nikahnya umur 15 tahun. Oh gitu. Iya. Oh, dari dulu Iya, gitu zaman ya. dulu, zaman dulu misalnya tahun tahun 50-an lah gitu ya. Iya. Tahun 50 berarti. Ada mereka yang nikahnya umurnya 15 tahun. Oh Oh, iya. maaf ya. Iya nggak apa-apa. Maaf ini. Sahabat Maaf. BTV, Maaf. mohon sebentar Maaf, kepotong maaf. sedikit Ada ya nggak yang apa-apa. ada yang Iya. menghubungi. Ya, jadi memang ada dan iya lagi rapat mohon maaf. Lagi rapat bilangnya. Kakak. Lagi. Oh Iya. kakak. Ya, Ya jadi Allah. seperti itu. Mungkin dia terjaga juga kehidupannya, gizinya bagus gitu ya. Iya. Gizinya bagus, suaminya penuh perhatian. Ternyata ketika melahirkan anaknya sehat, anaknya pinter. Ada Hmm. kejadian seperti Oh itu gitu ya. ya. Akhirnya, tapi ya gitu, jadinya punya anaknya jadi banyak. Oh iya ya, karena dari Karena muda ya. 15 tahun, 16 tahun punya anak, 18 tahun, 20 tahun, Iya. 22 ya anak 4 ya. Iya. 25, 26 anaknya 5. Iya. 28 anaknya 6 dan seterusnya. Bisa lebih dari 10 Ketika nanti. betul, iya. Dan kondisi orang beda-beda. Iya Ya, benar. ada yang sekarang baru punya anak 2 aja sudah harus disesar gitu ya. Hmm. Udah sesar tidak boleh sesar lebih dari 2 kali kan seperti itu. Tapi ada ternyata zaman dulu orang yang terjaga baik dia bisa kan ada cerita ya yang Iya. punya anaknya 12 seperti. Mm-mm. Pasti yang punya anak 12 itu nikahnya umur 15 16 Iya ya gitu. benar-benar. Mm. Nah, tapi kalau Hmm. sekarang ada yang promosi pemerintah tidak mendukung Iya karena kita betul. menginginkan Generasi yang baik generasi yang sih ya. lebih lebih kuat ya untuk sekarang. Usia Iya. 15 tahun dianggapnya belum dewasa Iya untuk betul. mengambil keputusan. Kalau zaman dulu masih ditopang oleh Mm-mm. bapak ibu ya, Iya. namanya di kampung ya Iya. seperti itu. Dan sayang juga sih Ustazah karena pendidikannya yang harus Mm-mm. ditinggalkan Iya, baru pendidikan SMP. ditinggalkan. Itu udah lah nggak usah sekolah deh, udah nikah aja lah, ntar abis nikah kerja gitu. Kerjanya Iya. apapun.
gitu ya. Iya. Iya. Jadi kurang pas kalau untuk saat ini karena Mm, pemerintah udah merencanakan. iya. Makanya pemerintah sampai merencanakan keluarga Iya. berencana Iya, misalnya gitu ya. betul. Itu juga tujuannya agar generasi-generasi ini berkualitas. Itu. Berkualitas. Oke, sahabat MITV, sekarang kita masuk ke segmen yang seru nih, yaitu kita akan membacakan mitos atau fakta. Nah, nanti Ustazah akan menjawab mitos atau fakta, lalu beserta penjelasan singkatnya, Ustazah. Mm-mm. Udah siap, Ya, ya. Ustazah? Oke, bismillah. Yang pertama, mitos atau fakta, perempuan enggak wajib menuntut ilmu. Jawabannya harus langsung ya. Harus. Lalu dikasih penjelasannya sedikit, Iya. gitu. Itu mitos. Iya, Mitos. Oh iya. iya. Karena perempuan yang berilmu dia bisa mempengaruhi generasi mudanya menjadi generasi muda yang lebih bagus dibanding Betul. yang tidak berilmu. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta, perempuan cukup tahu agama dasar saja. Hmm, itu juga mitos. Mitos lagi. Iya, iya. Karena yang dimaksud dasar misalnya yang penting bisa sholat gitu ya, 5 waktu, Iya, yang penting bisa puasa, yang penting punya harta bisa zakat, yang penting punya harta pergi haji. Cuma sampai itu dasar-dasarnya sekali ya, kulit-kulitnya. iya, Tapi sebetulnya harus lebih dalam dari itu. Kalau lebih dalam dari itu nanti perempuan bisa bicara tentang keikhlasan, bisa bicara tentang kesabaran, bisa bicara tentang empati dan betul, sebagainya. betul. Sehingga kalau dia punya anak nanti, anaknya itu akan melihat, oh ibuku keren banget ya, Iya, gitu. bangga ya terhadap Bangga, orang iya. tuanya sendiri. Ya, Iya, selanjutnya, mitos atau fakta, perempuan nggak perlu sekolah tinggi. ini mestinya ada dua sisi ya. Gimana? Tadi saya bilangnya hmm, sekolah tinggi itu memang tidak penting sekali, tapi yang penting adalah berpendidikan Oh iya gitu. gitu, Misalkan lulus berpendidikan. SMA juga sudah cukup Iya, gitu ya, Ustazah? cukup. Tapi kalau seorang perempuan berpendidikan ingin jadi guru yang Harus. baik, dia harus dari SMA tambah S1. Iya, Jadilah tuh betul. guru yang baik. Ingin jadi dosen, Tambah tambah lagi S2. S2. Ingin ngajarnya di S2, tambah lagi jadi S3. S3 Oh iya, gitu ya. benar. Akhirnya kalau dengan demikian dia itu nanti akan bisa bicara, bisa menulis, bisa bermanfaat di lingkungan lebih Mm-mm. luas lagi, tidak hanya domestik saja Iya. gitu. Jadi jawabannya apa, Ustazah? Ya, Mungkin lebih ke ya udah yang penting sekolah tapi nggak perlu ini tinggi gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. sesuai kebutuhan. Iya, Gitu. sekolah tinggi itu penting Iya kalau penting. dia mau jadi pendidik yang baik Oh gitu. gitu Oke. ya. Selanjutnya, mitos atau fakta, perempuan berilmu nanti susah diatur. Nah, itu mitos. Karena Mitos. itu berangkatnya dari masalah. Oh dari masalah. Masalah ada ketidakseimbangan di dalam keluarga gitu. Ada ketimpangan. Jadi hmm, ketimpangannya karena agama yang kurang bagus. Hmm, Jadi ada mulai timbul kesombongan gitu iya. ya. Nah, tapi kalau yang sesungguhnya orang yang berilmu itu sebetulnya harusnya eh, semakin semakin meninggi itu seperti padi itu semakin merunduk Menurut, dia. oh gitu, iya Iya, ya. intinya seperti Lebih itu. paham lah ya harus Iya, seperti lebih apa. paham. Kalau dia tambah berilmu tapi akhirnya menjadi apa? Susah diatur ya. Susah diatur. Susah diatur, itu berarti sedikit ada kesombongan di hati. Kesombongannya. Iya. Sebenarnya nggak harus berpendidikan juga ada yang sombong juga ya Ustazah. Betul, iya. Tapi ada potensi kesombongan ketika ada pendidikan tinggi. Iya, Nah, terus tapi dilihat juga aturannya itu aturan apa sebetulnya. iya Susah betul. diaturnya aturan Aturan yang apa? mana gitu ya. Aturan yang mana dilihat lagi Dilihat ya. lagi. Iya. Kalau aturannya aturan yang sesuai dengan agama, apapun alasannya, dia harus tetap patuh dengan aturan agama. Tapi kalau Agama. aturannya itu aturan ke apa ya?
ke seolah-olah aku nih pemimpinnya, kamu harus Mm-mm. ikut aku gitu ya. Iya, misalkan nggak boleh Nah, keluar gitu, di rumah aja gitu. ya tanpa alasan ya. Iya, Nah itu sebabnya apa gitu? Sebabnya apa tidak boleh keluar gitu? iya, Atau eh, tidak boleh apa ya? Tidak boleh berteman, tidak mm-mm, boleh bersilaturahim. mm-mm. Nah itu apa? Ada masalah apa di sana? Iya Dilihat betul. lagi aturannya apa? Aturannya apa Ya, gitu ya? aturannya apa? Tapi kalau sebetulnya kalau orang yang ilmunya tinggi tanpa harus diatur-atur itu mestinya dia udah tahu aturan Iya betul, gitu betul ya. sih. Mestinya dia udah tahu aturan. Oh, ini yang betul tuh ini nih. Iya Makanya benar. harus kembalinya kepada agama, Agama. ya agama. Karena memang hidup itu kan ada banyak masalah ya, ada Iya masalah. betul. Nabi nyuruhnya kita kalau kamu ada masalah kembali ke agama. Maksudnya kembali ke agama apa? Dipelajari agama itu ya, akhlak Mm-mm, menurut agama itu seperti ini. mm-mm. Ya, ibadah di dalam agama seperti ini. Kalau misalnya ada istri atau suami yang nggak mau sholat, nah itu kan mesti diatur. Iya Ya, benar. udah jangan-jangan dia bilang ketika ayo dong sholat. Udah urusinnya diri sendiri. Jadi Harusnya jadi sih. itu salah ya, malah salah Iya. itu. Susah diaturnya bukan di sana. Mm-mm. Saking sibuknya gitu ninggalin ninggalin sholat, misalnya saking sibuknya Mm-mm. lupa apa ya, lupa aturan di rumah. Itu Mm-mm. kan tetap aja harus disampaikan, baik Iya. kepada pihak perempuan maupun pihak Laki-laki. laki-laki. Nah, selanjutnya lagi Ustazah, mitos atau fakta perempuan cukup jadi rumah tangga, gak perlu belajar banyak. Ya, Mirip-mirip ya pertanyaannya. mirip ya. Yang pertama kita ini dulu, kita hargai. Perempuan di rumah itu sebagai ibu rumah tangga itu predikat yang keren sebenarnya. Iya. Bagus sekali, ya bagus sekali. Betapa bagusnya kalau seorang ibu yang bisa mendidik anak, bisa mengurus dalam domestik, terus anaknya memang menghargai inilah sosok ibuku, Mm-mm. ibuku yang kuat, ibuku yang pintar, ibuku yang sabar. Eh, Anak itu akhirnya jadi maju, termotivasi dengan kesabaran Iya, ibunya. betul. Iya, itu bagus sekali ya. Tapi kalau ibunya bisa seperti itu dalam keadaan pikirannya juga luas, wawasannya Mm-mm. luas, ilmunya tinggi, Iya. itu akan lebih keren lagi. Anaknya Hmm. nanya biologi dia bisa jawab, Iya. anaknya nanya matematik dia bisa jawab, Hmm. anaknya nanya sholat fikih dia bisa jawab, Iya, betul. kan gitu ya. Anaknya bermasalah waktu haid, dia bisa kasih Iya. pendapat Iya, ya. betul. Anaknya kepusingan, Iya. dia ingat secara psikologis ini anak Iya. lagi mumet ini. Kalau anak stres gimana cara nanganinnya? Lagi anak stres. Secara psikologis saya harus berangkat dari sini nih ngomong ini. Kan Iya bisa nih. begitu ya. Itu Berarti apa, kalau Ustazah? iya, Mitos atau fakta itu? itu jadinya mitos Mitos ya. sebenarnya. Iya. Kalau kalau dia berilmu itu gampang mempengaruhi anak. Tapi tidak Mm-mm. berarti kalau perempuan yang nggak punya pendidikan tinggi, betul dia nggak bisa mempengaruhi anaknya. Karena Mm. prinsip tadi berpendidikan. Mm-mm, Ibunya betul. yang lalu si nenek Iya. itu sudah mendidik anaknya, Iya, pendidikan betul. nenek gitu ya. Iya. Ternyata dia bagus. Didik anaknya lagi, didik yang bagus. Berapa banyak seorang ibu yang bukan sarjana tapi anaknya sarjana semua. Wih, Iya, benar. Iya, ibu yang betul. bukan sarjana anaknya jadi dokter Iya, gitu ya. benar. Ibu yang tidak sarjana tanya anaknya akhlaknya bagus-bagus semua. Iya, Nah, betul. itu kan karena si ibu ini terdidik jiwanya. Iya. Walaupun pendidikannya tidak tinggi, tapi intinya dia berpendidikan. Iya, Gitu. Jadi betul. harus pendidikan itu. Ya. Oke, wah jawaban dari Ustazah sangat benar-benar membuka pikiran aku banget nih. Dan juga semoga sahabat MITV di rumah juga terbuka juga pikirannya ya. Ya. Mungkin ada closing statement dari Ustazah untuk penutup mungkin? Oh iya, baik. Yang terakhir jangan terpikir di ini ya, di pikiran umum itu bahwa udah kodrat perempuan itu hamil punya anak udah diam aja di rumah. Wah, Ya, jangan jangan. begitu. Tapi itu memang kodrat yang nggak bisa diganti ya, nggak bisa diganti. Betul. Tapi dengan
sebagai ibu dia udah bisa hamil, dia bisa punya anak, dia bisa mendidik dengan baik. Itu kan dia punya prestasi double. Betul. Ya, dia punya prestasi double. Dia sudah menjalankan kodratnya yang sudah diberikan Allah dan dia juga bisa berikhtiar untuk mendidik anaknya menjadi generasi yang bagus. Yang pada akhirnya nanti Nabi itu sangat bangga kalau kita berbondong-bondong datang ke hadapan Nabi membawa keturunan yang pinter-pinter dan soleh. Masya Gitu Allah. ya. Gitu ya. Nah, gimana bisa jadi soleh kalau ibunya tidak soleh, ya, Betul. bapaknya tidak soleh. Tapi itulah ya. Jadi kodrat yang diberikan Allah kepada kita, kita ikhtiarkan menjadi ibu yang baik. Iya, jadi seperti itu Sahabat Mui TV. Jadi bahwa ilmu itu sebenarnya bukan untuk menyaingi orang lain, tapi untuk bekal kita, untuk anak-anak kita, keturunan kita, Iya, agar menjadi generasi yang berkualitas. iya. Ya, baik, terima kasih banyak Sahabat Mui TV yang sudah menyaksikan kita hingga akhir. Jika ada kritik saran boleh tulis di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.